2023. Nah, pas sudah begitu, nah di tanggal 2 Februari ini Pak, yang sangat mencekam bagi saya. Jadi saya habis bermain golf Pak di lapangan Suvarna pagi Pak, selesai siang jam 12 siang. Nah, jam 12 siang itu saya ingin jemput anak saya bertanding berenang di Bulungan Pak. Nah, pas saya pulang, pas di lapangan kita mau keluar pintu gerbang itu, saya diserempet Pak sama mobil, satu mobil Innova, saya diserempet. Dari situ saya turun Pak, dia ada 3 orang, yang turun ini 3 orang. Nah, dia nyamperin saya Pak, dia marah-marah ke saya, langsung dia bilang, saya disuruh ganti mobilnya karena lecet mobilnya. Akhirnya saya bilang, kok yang nyerempet malah ganti. Akhirnya dia nggak banyak ngomong Pak, akhirnya saya dipukulin Pak bertiga sama 3 orang ini. Nah, nggak lama dari situ datang lagi Pak 3 orang. 3 orang itu datang, jadi 6 orang Pak. Saya dipukul, dikeroyok, diinjek-injek sampai leher saya ditekan sama dengkul dia. Baik itu saya dimasukin plastik merah Pak. Akhirnya saya teriak sekencang-kencangnya, terlepas plastik itu saya sobek Pak. Saya sobek dan dengkulnya terlepas juga. Akhirnya saya dipukulin sampai enggak ini. Nah, dari situ saya langsung diikat Pak, tangan saya, kaki saya diikat. Dan saya lihat ada saksi di sana, ada security Pak, 2 orang, security 2 orang. Saya minta tolong Pak, saya mau mati, saya bilang, saya udah mau dibunuh Pak, saya bilang. Nah, dari situ saya langsung dibawa Pak ke dalam mobil, ditaruh bagasi mobil Innova tersebut. Nah, di dalam mobil itu Pak, saya dipukulin dari dimasukin mobil bagasi itu sampai di Lenteng Agung Pak. Ternyata Lenteng Agung itu diduga markas Intel Kostrad Pak, di Lenteng Agung itu. Nah, di sana itu mereka turun sekitar 30 menit turun semua Pak. Nah, saya dengar makan Lenteng Agung itu karena ada 1 orang telepon lagi di LA, di markas dia bilang. Akhirnya saya diam begitu 30 menit, mereka masuk lagi Pak ke dalam mobil itu, langsung saya dibawa lagi ke satu tempat Pak, di satu tempat nggak jauh dari situ ada bedeng Pak. Akhirnya tangan saya sama kaki saya masih terikat, saya lompat-lompat begitu di kanan. Saya udah takut, udah pasrah aja, saya udah istighfar aja waktu itu. Saya udah nggak tahu, mau muka saya udah hancur, badan saya udah penuh darah semuanya. Akhirnya saya dimasukin dalam bedeng itu, saya ditelanjangin Pak, saya ditelanjangin, dipukulin lagi. Dari situ saya diintimidasi dan langsung disuruh ganti bajunya, diganti baju yang ada dalam mobil saya. Nah, dari sana saya diikat lagi Pak tangannya, diikat lagi tangannya, kaki saya diikat, lalu mata saya dilakban Pak. Mata saya dilakban, saya dimasukin ke dalam mobil lagi. Di situ saya udah nggak tahu nih, saya mau umur saya masih panjang atau enggak, saya udah nggak tahu di situ. Saya dibawa lagi. Nah, dari situ ternyata mereka berhenti di satu tempat Pak, setelah perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Jadi jam 5-an, ternyata saya di situ berhenti di depan Polres Jakarta Timur. Saya lihat. Nah, di situ baru Pak masuk 1 orang ke dalam bangku tengah itu, ada teriak, buka lakbannya sama kaki, tali-tali dibuka. Pak, saya lihat lakban saya dibuka, masuklah 1 orang itu, ternyata itu Saudara Ridwan Pranata Pak, yang komisaris di PT Farin itu. Saya saya bilang, muka saya udah hancur-hancuran begitu, dia cuma bilang gini Pak sama saya, gimana rasa mau mati loh. Akhirnya saya bilang, Bang, kok tega banget sih Bang, ini saya nggak ada kabur, saya tetap bayar, saya bilang. Baru tahu berurusan sama saya. Akhirnya dari situ saya dibawa Pak ke dalam Hotel Alia Matraman. Di dalam Hotel Alia Matraman di sebelah Polres Jakarta Timur.
Di sana saya dimasukin di kamar 410, dikawal sekitar 4 orang. Nah, dari situ saya nggak lama saya udah masuk, sekitar 5 menit 10 menit, baru Ridwan Pranata ini masuk Pak ke dalam kamar itu. Bentar Pak. Jadi tadi sampai Polres, ada polisi yang menerima Bapak? Bukan di depan Polres itu, di dalam kamar itu Pak, diduga ada. Bukan. Kan sampai di Polres. Di depan Polres ya Pak, bukan di dalam Polres, di depan Polres Jakarta Ya, Timur. ada nggak polisi yang menerima Bapak waktu itu? Nggak ada Pak. Itu di dalam mobil berarti? Di dalam mobil Pak, saya masih di dalam mobil. Nggak masuk ke dalam Polres? Nggak masuk dalam Polres, nggak masuk dalam Polres, saya di depan Polres itu Pak. Kan Bapak kan tadi kan diikat segala macam ya kan, terakhir masuk ke situ. Udah baju udah bersih, udah nggak berdarah. Udah, iya, baju darahnya udah diambil sama mereka. Oh, diikat Bapak waktu itu? Di depan Polres itu dalam keadaan masih diikat, masih diikat Pak. Ada nggak apa namanya petugas dari Polres yang nggak ada Pak. Mendekat melihat? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Saya kan tahu daerah situ. Iya, nggak ada Pak. Jadi saya di dalam mobil Pak Ketua. Di pinggir jalan. Pinggir jalan persis. Jadi nggak ada yang datang nyamperin, nggak ada. Nggak ada yang nyamperin. Oke. Nah, lanjut. pas udah saya masuk ke dalam kamar 410, baru Pak, dia saudara Ridwan Pranata ini bilang, nanti ada kanit yang nganterin pulang, dia bilang. Kanit Polres Timur. Nah, akhirnya saya bilang, oh iya Bang, saya bilang. Nah, nggak lama baru Pak, yang diduga kanit Polres Jakarta Timur ini masuk Pak. Karena yang ngomong kanit ini saudara Ridwan Pranata langsung. Nah, saya disuruh bikin pernyataan Pak, bahwa saya nipu gelap, segala macam, saya nipu gelap, saya kabur dari pekerjaan. Saya tulis aja Pak, karena saya udah ketakutan. Di sana ada sekitar 6-7 orang Pak. Bentar Pak, biar langsung nggak ini. Jadi yang disebut kanit itu Bapak tahu dia polisi gitu? Dari saudara Ridwan Pranata itu Pak. Orangnya? Tapi ciri-ciri saya tahu. Seperti apa? Tinggi, klimis, besar. Karena saya kenal semua di situ. Iya Pak. Tinggi, klimis, menunjukkan besar. identitas atau? Sebelumnya saya belum tahu itu namanya Pak. Nggak menunjukkan surat tugas? Oh tidak. Tidak, oke. Tidak Pak, tidak menunjukkan surat tugas. Nah, jadi setelah jam 11 malaman saya langsung disuruh bikin surat pernyataan dan saya diintimidasi terus sama mereka semua. Disuruh bikin surat pernyataan bahwa saya menipu gelap segala macam, bawa kabur uang, tidak membayar dako segala macam, disuruh bikin pernyataan, saya tulis Pak semuanya. Nah, dari situ saya ditinggal dengan saudara Ridwan Pranata ini, tinggal berdua Pak. Saya bilang, Pak, saya minta pulang karena kalau ini gimana saya mau bayar utang. Ini kan ada surat tanah dan surat tanah saya dan surat rumah saya mau jual buat bayar utang. Akhirnya saya nego begitu, akhirnya jam 1 malam saya diantar Pak ke rumah saya, dikawal oleh 2 orang tersebut Pak. Dan 2 orang itu sampai ngantar ke rumah saya, ketangkap CCTV Pak, CCTV rumah saya. Nah, orang itu Pak yang ngantar saya itu Pak, di videonya itu, nah orang yang baju hijau itu yang mukul saya luar biasa. Mukul saya udah kayak binatang saya dibuat sama dia. Nah, dari situ baru saya ditinggal, dia foto-foto rumah saya. Nah, pas kejadian itu istri saya nungguin saya karena handphone dipegang sama mereka waktu itu sampai udah malam nggak bisa telepon. Baru melihat istri saya, muka saya hancur Pak. Saya traumanya itu sampai hari ini Pak. Saya kalau ketemu itu, saya waktu itu diantar sama polisi juga Pak. Pas udah 3 hari kemudian, saya disuruh lapor ke Polda Metro Jaya. Itu polisi teman saya juga yang antar ke sana. Dan saya membuat laporan ke Resmob waktu itu Pak. Ke Resmob, diterima. Nah, dari situ baru saya membuat laporan lagi di Polres Timur untuk pasal penyekapan. Dan habis dipukul itu Pak, 1 minggu kemudian saya ditelepon oleh saudara Ridwan, saya masih datang Pak. Selama 2 bulanan, 1 bulan setengah saya masih datang Pak. Pas sudah 1 bulan setengah itu baru saya udah nggak ada ketemu lagi oleh saudara Ridwan Pranata ini. Barangkali untuk ceritanya seperti itu Jadi Pak. Pak Ridwan, siapa namanya? Ridwan Pranata. Pranata ini pengusaha. Pengusaha Pak. Oke, ada gambar fotonya segala macam, ada. Ada.
Ada, Pak. Jadi kalau kita mau panggil nanti ada identitasnya Ada, ada. Pak. Ya, ya. Ada. Mohon izin saya teruskan Bapak terkait dengan proses hukum dan bisa dibuka di slide bukti keterlibatan oknum TNI. Slide sebelumnya, maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada bulan Agustus 2023 saya dipanggil oleh Pangkostrat saat itu Bapak Maruli dengan undangan mediasi antara Mas Agus Warmon dan juga Ridwan Pranata di situ. Saya juga kaget kenapa Kostrat kok justru berpihak kepada Ridwan Pranata, dan saya hadir saat itu di sana ada Pak Asintel, ada Pak Aslok, ada Pak bagian hukum dan 11 orang lainnya termasuk Ridwan Pranata di situ. Saya dimarah-marahin di situ, Pak. Anda jangan fitnah keterlibatan TNI dalam pengkeroyokan ini. Saya kaget. Ini kan mediasi, kenapa saya justru diintimidasi di sini? Saya katakan, saya tunjukkan yang pertama, bukti keterlibatan TNI, KTP ini. Jadi ketika saudara Agus Warmon dipukul, digebukin di Suvarna, ada 2 security yang datang, Pak, alhamdulillahnya, yaitu saudara Puji yang merupakan anggota dari TNI Angkatan Udara, dan juga ada Denny yang merupakan security Suvarna. Kedua orang tersebut mendatangi karena ada keributan, ada pemukulan, dan Satria ini ditanya, Anda siapa? Kok Anda mukulin orang di sini? Apa kata saudara Satria ini? Bahwa Agus ini adalah anggota TNI yang disersi, ketangkep hari ini dan kita gebukin di sini. Terus alhamdulillahnya saudara Puji dan Denny menanyakan, tunjukkan kalau Anda ini anggota TNI. Ini saya juga sampaikan ke Kostrat saat itu, kalau TNI nggak kita seperti ini, intelijen seperti ini, hancurin negara. Jadi ditunjukin KTP-nya, difoto oleh Denny dan Puji. Artinya kami tidak mengada-ada. Jadi bukti satu KTP itu ditunjukkan oleh pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Puji dan Denny berhasil memfoto mobil, ya, mobil Innova, dan satunya saya cuplik ini, yang satunya Toyota Innova, alamatnya juga jelas tertera di situ di Inkopat, ya. Dan Satria juga jelas di situ bahwa asrama Den Intel Kostrat dengan pekerjaan TNI. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga menemukan CCTV ketika Mas Agus Warmon dipulangkan pada dini hari, dan salah satunya memakai kaos seperti kaos TNI itu, dan plastik yang dibungkus itu adalah baju Mas Agus yang berlumuran darah, tapi tidak diberikan, dibuang oleh mereka. Kemudian ada mobil di samping yang plat nomor TNI, itu adalah mobil yang digunakan oleh Ridwan Pranata ketika membawa Mas Agus Warmon ke depan Polres Jakarta Timur. Dan kita sudah cek, ternyata mobil ini milik seorang jenderal, ya, yang kemungkinan dipinjam plat nomornya oleh saudara Ridwan Pranata. Selanjutnya Mas Agus juga ada visum di sebelah kanan. Next, yang kedua, bukti yang kedua adalah Serda Fajar Irjayanto memesan kamar hotel untuk menyekap Mas Agus Warmon. Ya, ini ada Fajar Irjayanto, dan sudah memberikan keterangan di Pomdam dan juga Komnas HAM bahwa Fajar Irjayanto ini diperintah oleh saudara Ridwan Pranata. Ini bukti-bukti keterlibatan TNI. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan proses hukum. Yang pertama adalah kami melaporkan saudara Ridwan Pranata ke Resmob dengan pasal 170, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian sudah naik ke penyidikan pada bulan September 2023, tapi sampai sekarang, ya, proses itu terhenti. Dengan alasan apa? Dengan alasan saksi dari TNI, ya, Seda Fajar dan Kapten Satria ini tidak bisa dipanggil. Kapolda sudah bersurat 2 kali ke Panglima dan Pangkostrat, dan juga di Reskrimum sudah bersurat 2 kali ke Danpomdam,
tapi mereka tidak mau hadir. Kemudian saya menyampaikan WA ke Pak Pangkostrat pengganti Pak Maruli, Pak Saleh saat itu. Saya komplain kepada beliau, kenapa tidak bisa dihadirkan dua saksi ini ke Resmob, ke polisi. Terus saya dilempar ke Asintel, kata Asintel jangan mereka yang dihadirkan ke polisi, tapi polisi silahkan bersurat dan diperiksa di Pomdam. Saya sampaikan kepada Resmob, dan Resmob tadi bersurat yang ketiga dan keempat lewat Direskrimum ke Pomdam, tapi tidak diberikan juga. Akhirnya saya datang ke Danpomdam, saya datang 5 kali, berhasil ketemu dengan Pak Danpomdam sekali. Kata Pak Danpomdam apa? Bahwa belum mendapatkan izin dari Kostrad. Jadi kami seperti dipingpong aja. Pertanyaan kami, sekuat apakah saudara Ridwan Pranata ini bisa men-set semuanya dengan kemampuan mungkin uang dan lain sebagainya. Ini saya membuat perbandingan laporan kami dengan akhirnya yang diduga pelaku juga melaporkan balik kami dengan pasal 372 378 berdasarkan apa Bapak Ibu sekalian? Berdasarkan surat pernyataan Mas Agus yang diancam di kamar hotel tersebut. Jadi yang di Resmob ini 170, karena kami masih beranggapan pasal 170 ini sangat kurang, akhirnya kita laporkan kembali di pasal 333-nya, dan sama Polda dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Yang menjadi kita melihat ada konflik of interest karena dilimpahkan dan ditangani diduga oleh Kanit yang sekarang menjadi Wakasat Reskrim Polres Jakarta Timur, Bapak Tuan Napitupulu, ditangani di beliau. Saya tidak sampaikan ke Pak Kapolres saat itu, saya tidak mau kalau ditangani oleh beliau karena ada konflik of interest nantinya. Dan benar, sampai sekarang tidak berjalan laporan itu, sudah 1 tahun. Bahkan alasan dari penyidik Saudara Rustam mengatakan, kenapa Mas Agus tidak mau diperiksa di Polres Jakarta Timur? Saya katakan, ya gimana? Karena yang menangani diduga adalah pelaku juga di situ. Saya tidak mau. Kemudian yang di Resmob ini selalu penyidik mengatakan belum cukup 2 alat bukti. Ya, karena kehadiran saksi dari Kapten Satria maupun Fajar Irjayanto ini, Serda, ini belum datang. Saya bilang, saya sudah tanya ke 2 hakim, saya tanya ke jaksa, saya tanya ke ahli, Pak Profesor Basuki dari UNAS, juga Dr. Soma dari UNPAD. Ini sudah masuk unsur. Yang pertama, keterangan saksi Fajar Irjayanto sudah mengatakan bahwa dia disuruh Ridwan Pranata di BAP Pomdam, dan itu surat resmi dari Komnas HAM yang menyampaikan. Apakah itu bukan alat bukti? Yang kedua, Ridwan Pranata sudah menyampaikan video ya ketika Saudara Agus Warmon ada di dalam Alia Matraman, di dalam hotel Alia Matraman, tetapi dibalikan, video itu dipotong. Kata Saudara Ridwan, ini Agus nggak bonyok-bonyok karena memang diambil videonya dari belakang. Itu saya pikir juga sudah alat bukti bahwa Ridwan Pranata ada di lokasi tersebut. Kemudian tentunya keterangan terlapor, dan juga saya juga heran kepada Resmob, kepada penyidik. Saya katakan, apa nggak ada inisiatif dari Resmob, misalkan celebrate HP-nya si Ridwan, cek pos HP-nya si Ridwan pada tanggal 2 Februari, posisi dia di mana dari pagi sampai malam. Apakah itu inisiatif itu harus datang dari kami selaku pelapor, dan itu tidak dilakukan oleh Resmob sampai detik ini. Jadi kami cukup sedih, tapi di luar dugaan, Pak. Dari pelaku ini melaporkan Mas Agus, ya, melaporkan Mas Agus, dan sudah sampai ditersangkakan. Jadi Mas Agus sudah ditersangkakan, dipanggil 1 kali.
Dipanggil 1 kali dan kita coba prapit. Ini juga kami sedih Pak. Kami sudah mendatangkan ahli bahwa pidana ini laporan tipu gelap itu yang pertama ini adalah ranah perdata. Karena apa? Ada kerjasama antara PT Jendela Kaum Mandiri dengan PT Farin, dan jelas di pasal 9 bahwa ini utang piutang. Mas Agus sudah punya itikat baik membayar 1,2 dan juga menyerahkan mobilnya, ya, tapi justru digebukin dulu. Kemudian mereka mendaftarkan laporan tipu gelap itu di Jakarta Timur yang diduga oknum Polri itu yang menerima laporan tersebut. Saya sampaikan Anda salah lokusnya, karena perjanjian itu diadakan di Jakarta Barat. Tiba-tiba Pak ditarik ke Polda Metro, ditangani oleh Jatanras. Saya katakan kok bisa seperti ini, apa gunanya locus delicti gitu. Apa gunanya tempus, ya, ditarik aja langsung, ya, dengan alat bukti yang mereka tunjukkan ada 3 katanya. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, dan keterangan saksi itu sudah terbantahkan di prapit Pak. Saksi yang mereka tunjukkan berbeda dengan BAP-nya, jadi yang ditulis di BAP dengan kesaksian di pra-peradilan itu berbeda 100%. Kemudian yang kedua, mereka menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli pun kami juga sanksi, karena ketika ditanya bagaimana locus delicti terhadap suatu kasus, kata dia adalah, oh boleh di mana aja karena ini teori jaring laba-laba. Saya juga bingung yang belajar hukum, mana ada teori jaring laba-laba dalam penentukan locus delicti, gitu, ya kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bahwa memang